Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, Ustazah izin menyampaikan aturan saat menyimak video. Yang pertama, pastikan teman-teman membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, menyimak video dengan posisi nyaman. Yang ketiga, menyimak video dengan seksama. Nah, untuk materi fikih pada minggu ini yaitu masih pada bab toharoh. Kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis air. Nah, minggu ini kita masuk pada bab wudu. Apa saja ya penjelasannya? Ya, yang pertama adalah syarat sah wudu. Bagaimana wudu kita menjadi syah? Atau bagaimana wudu kita dapat dikatakan sudah memenuhi syarat sah wudu? Yang pertama, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas ini, apa saja air suci dan menyucikan tersebut. Ada yang masih ingat? Nah, kemudian yang kedua, menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa ya, teman-teman? Ya, pada wanita, contohnya yaitu yang sering digunakan oleh perempuan adalah kutek. Mungkin teman-teman wanita sudah tidak asing lagi mendengar kata tersebut ya, iya kutek. Nah, kutek-kutek tersebut yang digunakan pada kuku itu mengandung bahan yang tidak dapat menyerap air. Nah, pastikan teman-teman tidak menggunakan kutek-kutek tersebut karena akan menghalanginya air sampai ke kulit. Nah, maka jika teman-teman menggunakan kutek tersebut, kemudian teman-teman wudu, dapat dikatakan wudunya sah atau tidak ya? Ya, tidak teman-teman. Harus dihapus terlebih dahulu kuteknya. Kemudian yang kedua, selain kutek apa ya? Ya, tato teman-teman. Selain kutek adalah tato. Nah, tato pun dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudu dengan membasuh seluruh anggota tubuh untuk berwudu. Maksudnya bukan anggota tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki ya, tetapi beberapa bagian anggota tubuh yang dibersihkan saat berwudu. Kemudian selanjutnya syarat wajib wudu. Yang pertama niat. Ya, niatnya cukup di dalam hati. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Ya, batasan membasuh wajah adalah pangkal rambut sampai bawah dagu dan kedua telinga dari kedua sisi. Kemudian yang ketiga membilas kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, teman-teman, agar dipastikan airnya atau membasuh wudunya sudah melebihi batasnya, maka boleh dilebihkan. Contohnya nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 membilas kedua tangan sampai siku. Nah, khawatir perbatasan siku yang teman-teman maksud
itu belum mencapai batasan yang sesungguhnya, maka kita boleh lebihkan. Ya, boleh lebihkan melebihi sikut. Atau ketika teman-teman berwudu membasuh tangan kanan dan kiri, ya boleh dilebihkan lebih ke atas. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 5 pun sama. Boleh dilebihkan melebihi bagian atas mata kaki untuk memastikan mata kakinya sudah terbasuh. Kemudian yang keenam, tertib atau berurutan. Ya, pastikan ketika berwudu sesuai dengan urutannya. Ya. Kemudian selanjutnya sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Yang ketiga, bersiwak. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghirup air ke hidung atau istinsyaq dan mengeluarkannya atau istinsor 3 kali. Kemudian yang keenam, membasuh setiap anggota wudu 3 kali kecuali kepala dan daun telinga. Cukup diusap 1 kali saja. Kemudian yang terakhir, tayamum. Mendahulukan bagian kanan dari yang kiri. Ya, pastikan ketika teman-teman membasuh anggota wudhu tangan dan kaki atau telinga, teman-teman pastikan memulainya dengan bagian kanan. Kemudian sunnah wudhu yang lain yaitu melebihkan bilasan anggota wudhu ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Ya, seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya ya. Boleh dilebihkan batasannya. Kemudian menyela-nyela janggut ketika membasuh muka. Kemudian menyela-nyela jari, jemari, tangan, dan kaki. Menggosok anggota wudhu. Mengusap bagian telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari. Kemudian, hemat dalam penggunaan air. Yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa hemat dalam penggunaan air merupakan sunnah wudu. Nah, Ustazah sering melihat kejadian ketika berwudu di sekolah. Ya, ada beberapa teman yang membuka kerannya itu dengan sepenuhnya. Nah, teman-teman, nanti ketika berwudu di rumah atau di masjid di sekitar rumah, pastikan teman-teman boleh memperhatikan sunnah wudu berikut. Hemat dalam penggunaan air. Ya, betul. Kita perlu hemat dalam penggunaan air. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Apakah ada yang sudah hafal doa setelah berwudu? Ya, doa setelah berwudu adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Yaitu adalah merupakan doa setelah berwudu. Nah, keutamaan membaca doa setelah berwudu adalah teman-teman, setelah berwudu kemudian kita berdoa, Rasulullah menyampaikan melalui hadisnya, Rasulullah bersabda, yaitu siapa yang sudah berwudu kemudian berdoa setelah berwudu, maka kita diperbolehkan masuk melalui pintu surga, melalui 8 pintu surga. Luar biasa sekali. Pastikan teman-teman setelah berwudu berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama yaitu ada yang keluar dari lubang depan dan belakang. Contohnya seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Kemudian tidur pulas kecuali dalam posisi badan tegak, tidak membatalkan wudu. Kemudian hilang akal seperti gila, mabuk, dan pingsan.
kemudian memakan daging unta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah kita harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Nah, itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, teman-teman, kita cukupkan penjelasan kita mengenai bab wudhu ini. Insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan pembahasan yang akan datang. Untuk proyeknya, teman-teman membuat jurnal. Setiap teman-teman sholat, teman-teman boleh tuliskan pengalamannya melalui jurnal. Ya, setiap teman-teman sholat atau melakukan kegiatan yang lain, teman-teman boleh menuliskannya atau menceritakannya melalui jurnal pada kertas HVS. Ya, cukup sekian. Sebelum kita tutup, Ustazah izin membacakan kesimpulan dan ibroh. Dalam bab Toharoh, kita mempelajari tentang wudhu, yang diantaranya syarat sah wudhu, syarat wajib wudhu, sunah-sunah wudhu, dan hal yang membatalkan wudhu. Diharapkan setelah mempelajari ini, teman-teman dan tentu juga ustazah, kita semua dapat meregulasi apakah syarat-syarat wudhu tersebut sudah kita penuhi. Kemudian mengkoreksi dan memperbaiki wudhu kita sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semoga dengan ini semakin menumbuhkan sikap dalam diri kita untuk bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.